Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang tenang di kota Solo tiba-tiba menjadi awal dari sebuah rahasia politik yang lama terkubur. Mantan Presiden Joko Widodo, yang kini hidup jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan setelah kepemimpinan nasional beralih kepada Presiden Prabowo Subianto, didatangi seorang pria tua yang membawa pesan mengejutkan tentang masa lalu Indonesia. Pesan itu berkaitan dengan warisan pemikiran Bung Karno yang selama puluhan tahun tidak pernah diketahui publik. Namun semakin jauh percakapan itu berjalan, Jokowi mulai menyadari bahwa pesan tersebut bukan sekadar sejarah, melainkan peringatan serius tentang sesuatu yang sedang bergerak diam-diam di dalam lingkaran kekuasaan Indonesia saat ini. Malam di Solo bergerak lambat seperti biasa. Jalanan di sekitar kawasan Sumber mulai sepi ketika waktu mendekati pukul 11. Lampu-lampu jalan menyinari aspal yang masih sedikit basah setelah hujan sore, menciptakan suasana kota yang damai dan hampir terasa nostalgik. Bagi banyak orang, Solo memang selalu memiliki ritme yang berbeda dari kota-kota besar lain di Indonesia. Bahkan setelah menjadi pusat perhatian nasional selama bertahun-tahun karena seorang presiden berasal dari kota itu, Solo tetap mempertahankan kesederhanaannya. Di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, Joko Widodo duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi sebuah amplop coklat yang sudah beberapa kali ia baca sejak sore tadi. Setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir, Jokowi memang memilih kembali ke Solo dan menjalani kehidupan yang jauh lebih tenang. Ia masih menerima tamu sesekali, tetapi sebagian besar waktunya kini diisi dengan aktivitas sederhana, jauh dari tekanan politik yang dulu hampir setiap hari ia hadapi. Namun malam itu pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Amplop yang tergeletak di meja kecil di depannya terasa seperti membawa sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada nama pengirim, tidak ada cap resmi, dan hanya satu lembar kertas di dalamnya. Tulisan di kertas itu pendek, tetapi cukup untuk membuat Jokowi terus memikirkannya sepanjang malam. Pesan itu mengatakan bahwa seseorang ingin menemuinya secara pribadi malam ini, karena ada sesuatu yang penting untuk disampaikan. Hal yang membuat Jokowi benar-benar terkejut adalah satu kalimat di bagian akhir pesan tersebut yang menyebut bahwa pembicaraan itu berkaitan dengan pesan lama dari Bung Karno yang tidak pernah sampai kepada generasi setelahnya. Sebagai mantan presiden, Jokowi sudah terbiasa menerima berbagai macam pesan misterius. Politik seringkali berjalan melalui jalur-jalur informal yang tidak selalu terlihat oleh publik. Namun menyebut nama Bung Karno dalam konteks seperti ini jelas membuat situasinya terasa berbeda. Bung Karno bukan sekadar tokoh sejarah biasa. Ia adalah simbol pendiri bangsa yang hingga hari ini masih menjadi referensi moral dan politik bagi banyak kalangan. Jokowi mencoba menilai pesan itu dengan hati-hati. Bisa saja seseorang hanya ingin menarik perhatiannya dengan membawa nama besar tersebut. Tetapi ada sesuatu pada tulisan tangan di kertas itu yang terasa tidak dibuat-buat. Gaya tulisannya sederhana, sedikit tua, dan terlihat seperti ditulis oleh seseorang yang terbiasa menggunakan pena daripada perangkat modern. Ketika waktu mendekati tengah malam, Jokowi masih duduk di ruang tamu sambil memikirkan apakah ia seharusnya mengabaikan pesan tersebut atau menunggu tamu yang disebutkan di dalamnya. Rumahnya tidak sepenuhnya kosong karena masih ada petugas keamanan yang berjaga di luar, tetapi suasana tetap terasa sunyi seperti kebanyakan malam di Solo. Sekitar pukul 11:30, suara sebuah mobil berhenti di depan rumahnya memecah keheningan. Jokowi menoleh ke arah jendela, mencoba melihat siapa yang datang pada jam seperti itu. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah kaki mendekati pintu depan. Tidak ada keributan, tidak ada tanda-tanda situasi mencurigakan, hanya seseorang yang tampaknya datang dengan tenang seperti tamu biasa. Ketika pintu dibuka, Jokowi melihat seorang pria tua berdiri di teras rumah. Usianya mungkin sekitar 70 atau 80 tahun. Tubuhnya kurus tetapi berdiri cukup tegap. Ia mengenakan jas sederhana dengan peci hitam yang terlihat sangat khas bagi generasi lama. Wajahnya memperlihatkan tanda-tanda usia yang panjang, tetapi sorot matanya tajam dan penuh kesadaran. Pria itu memperkenalkan dirinya dengan tenang dan mengatakan bahwa ia pernah bekerja di lingkungan pemerintahan pada masa yang sangat lama. Ia tidak menyebut jabatan secara jelas, tetapi mengatakan bahwa pada masa muda ia pernah berada di lingkaran orang-orang yang dekat dengan Bung Karno. Setelah memperkenalkan diri, ia langsung menyampaikan alasan kedatangannya malam itu. Menurutnya, ada sebuah pesan lama yang pernah dititipkan oleh salah satu orang kepercayaan Bung Karno menjelang akhir masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia itu. Pesan tersebut tidak pernah benar-benar disampaikan secara terbuka karena situasi politik saat itu sangat sensitif.
Selama bertahun-tahun pesan itu hanya berpindah dari satu orang ke orang lain yang dianggap bisa dipercaya. Pria tua itu menjelaskan bahwa menurut catatan yang ia pegang, pesan tersebut seharusnya diberikan kepada seorang pemimpin yang dianggap memiliki hubungan kuat dengan rakyat biasa dan memahami bagaimana kekuasaan bekerja dari bawah. Dalam beberapa tahun terakhir, menurutnya, banyak orang yang percaya bahwa Jokowi adalah salah satu orang yang paling mendekati kriteria tersebut. Jokowi mendengarkan penjelasan itu dengan serius. Ia tidak langsung percaya, tetapi juga tidak menolak kemungkinan bahwa ada bagian dari sejarah politik Indonesia yang memang tidak pernah sepenuhnya diketahui publik. Banyak dokumen lama yang hilang, banyak cerita yang tidak pernah ditulis secara resmi, dan banyak keputusan penting yang dibuat dalam ruang-ruang tertutup. Ketika Jokowi akhirnya bertanya apa sebenarnya isi pesan yang dimaksud, pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia justru terlihat ragu sejenak sebelum mengeluarkan sebuah map tipis dari tas yang ia bawa. Map itu tampak sangat tua, dengan kertas yang sudah mulai menguning di bagian tepinya. Pria itu kemudian berkata dengan nada yang lebih serius bahwa pesan ini berkaitan dengan arah kekuasaan Indonesia di masa depan dan dengan orang-orang yang saat ini berada sangat dekat dengan pusat pemerintahan. Ia mengatakan bahwa jika pesan itu benar, maka ada kemungkinan beberapa keputusan besar yang sedang dipersiapkan di tingkat elit politik sebenarnya memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang dipahami publik. Namun sebelum pria tua itu sempat membuka map tersebut dan menjelaskan lebih jauh, dari kejauhan tiba-tiba terdengar suara beberapa kendaraan berhenti di ujung jalan. Lampu mobil menyinari sebagian halaman rumah Jokowi, dan beberapa orang terlihat turun dari kendaraan dengan langkah yang tergesa. Pria tua itu langsung menoleh ke arah jalan dengan wajah yang berubah tegang. Ia kemudian berbisik pelan kepada Jokowi bahwa kemungkinan ada orang lain yang juga mengetahui keberadaan dokumen itu malam ini. Udara malam di halaman rumah itu tiba-tiba terasa berubah. Jokowi ikut menoleh ke arah jalan ketika cahaya lampu mobil memantul di pagar rumahnya. Beberapa kendaraan berhenti tidak terlalu jauh dari sana, cukup untuk membuat siapapun yang memperhatikan menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi. Solo pada jam seperti itu biasanya sudah sangat sepi, sehingga kehadiran beberapa mobil sekaligus terasa mencolok. Pria tua yang duduk di depan Jokowi menutup kembali map tua yang tadi hampir ia buka. Wajahnya yang sebelumnya tenang kini terlihat lebih tegang. Ia tidak panik, tetapi jelas menyadari bahwa situasinya tidak lagi sesederhana percakapan pribadi antara dua orang yang ingin membicarakan masa lalu. Jokowi memperhatikan perubahan ekspresi itu dengan serius. Selama bertahun-tahun berada di dunia politik, ia sudah cukup sering melihat situasi yang tiba-tiba berubah arah. Pengalaman menghadapi tekanan politik nasional membuatnya terbiasa membaca bahasa tubuh orang lain. Dari cara pria tua itu menatap ke arah jalan, Jokowi bisa merasakan bahwa tamunya benar-benar khawatir. Beberapa detik kemudian suara pintu mobil ditutup terdengar dari kejauhan. Tidak keras, tetapi cukup jelas di tengah malam yang sunyi. Jokowi berjalan beberapa langkah menuju jendela dan mengintip melalui celah tirai. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat beberapa orang keluar dari mobil yang berhenti di ujung jalan. Mereka tidak mengenakan seragam apapun, hanya pakaian gelap yang membuat mereka sulit dikenali dari jarak jauh. Situasi itu langsung menimbulkan banyak kemungkinan di kepala Jokowi. Orang-orang seperti itu bisa saja hanya tamu yang tersesat atau warga yang sedang mencari alamat. Tetapi waktu kedatangan mereka yang hampir bersamaan dengan pertemuan ini membuat semuanya terasa terlalu kebetulan. Jokowi kembali duduk di kursinya dan menatap pria tua di depannya. Ia bertanya dengan nada tenang, apakah orang-orang di luar itu berkaitan dengan dokumen yang ia bawa? Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang sebelum akhirnya mengatakan bahwa selama puluhan tahun dokumen yang ada di map itu memang dijaga dengan sangat hati-hati. Menurutnya, dokumen tersebut pernah berada di tangan beberapa orang yang semuanya memiliki hubungan dengan lingkaran lama pemerintahan. Tidak semua orang tahu tentang keberadaannya, tetapi ada kemungkinan sebagian orang pernah mendengar kabar bahwa dokumen itu masih ada. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun ia tidak pernah berani membicarakannya secara terbuka. Ia menjelaskan bahwa isi dokumen itu bukan rahasia yang bersifat sensasional, melainkan catatan pemikiran yang sangat serius dari masa akhir kepemimpinan Bung Karno. Catatan tersebut berisi kekhawatiran tentang arah kekuasaan Indonesia di masa depan, terutama tentang bagaimana hubungan antara kekuatan politik, ekonomi, dan pengaruh internasional bisa membentuk keputusan-keputusan besar negara.
Pria tua itu mengatakan bahwa Bung Karno pernah khawatir suatu saat Indonesia akan menghadapi situasi di mana keputusan politik besar tidak sepenuhnya lahir dari kepentingan rakyat, tetapi juga dari tekanan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan sendiri. Kekhawatiran itu ditulis dalam bentuk catatan pribadi yang kemudian disimpan oleh salah satu orang kepercayaannya. Selama puluhan tahun catatan itu berpindah tangan secara diam-diam. Tidak pernah diumumkan ke publik, karena setiap zaman memiliki sensitivitas politik yang berbeda. Namun menurut pria tua itu, beberapa perkembangan politik dalam beberapa tahun terakhir membuat banyak orang merasa bahwa pesan tersebut mungkin sudah waktunya untuk kembali dibaca. Jokowi mendengarkan dengan sangat serius. Ia tidak langsung mengambil kesimpulan apapun, tetapi kata-kata itu jelas membuat pikirannya bekerja. Selama menjabat sebagai presiden, ia sudah melihat bagaimana berbagai kepentingan bisa saling bertabrakan di balik layar kekuasaan. Ia tahu bahwa politik tidak pernah sesederhana yang terlihat di depan publik. Sementara itu, suara langkah kaki mulai terdengar lebih jelas dari arah depan rumah. Sepertinya beberapa orang yang turun dari mobil tadi mulai berjalan menyusuri jalan kecil menuju rumah Jokowi. Petugas keamanan yang berjaga di luar terlihat mendekati mereka untuk menanyakan keperluan mereka. Pria tua itu menatap ke arah pintu dengan tatapan yang semakin serius. Ia lalu berkata dengan suara rendah bahwa jika orang-orang itu memang datang untuk mencari dokumen tersebut, maka kemungkinan ada pihak yang sudah mengetahui rencananya untuk datang ke Solo malam ini. Jokowi menatap map tua yang kini berada di atas meja di antara mereka. Map itu tampak sederhana, tetapi suasana di dalam ruangan membuatnya terasa seperti menyimpan sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar kertas lama. Ketika suara percakapan antara petugas keamanan dan orang-orang di luar mulai terdengar samar dari teras rumah, pria tua itu akhirnya membuka kembali map tersebut dengan tangan yang sedikit bergetar. Ia menarik satu lembar dokumen dari dalamnya dan meletakkannya di atas meja. Namun sebelum ia sempat menjelaskan isi dokumen itu, salah satu petugas keamanan tiba-tiba mengetuk pintu ruang tamu dengan wajah yang terlihat sedikit bingung. Ia kemudian mengatakan bahwa ada beberapa orang yang datang dan bersikeras ingin bertemu dengan Jokowi malam ini, karena mereka juga sedang mencari seseorang yang diduga berada di dalam rumah tersebut. Ketukan di pintu ruang tamu membuat suasana di dalam rumah berubah semakin tegang. Jokowi menatap petugas keamanan yang berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang tenang, tetapi pikirannya bergerak cepat mencoba memahami situasi yang sedang berkembang. Di belakang petugas itu, suasana halaman rumah tampak sedikit lebih ramai dari biasanya. Cahaya lampu mobil dari jalan depan masih terlihat menembus sela pagar, menandakan bahwa orang-orang yang datang tadi belum pergi. Jokowi kemudian meminta petugas keamanan menjelaskan siapa saja orang-orang yang datang dan apa tujuan mereka. Petugas itu mengatakan bahwa ada 3 orang yang mengaku berasal dari sebuah lembaga penelitian sejarah yang sedang mencari seseorang bernama Rahmat Hidayat, nama yang langsung membuat pria tua yang duduk di hadapan Jokowi menegang. Petugas keamanan mengatakan bahwa mereka tampak sopan dan tidak menunjukkan sikap mengancam, tetapi cara mereka bersikeras untuk berbicara malam itu terasa agak tidak biasa. Mendengar nama itu disebutkan, pria tua tersebut perlahan menundukkan kepalanya sejenak. Jokowi memperhatikan reaksinya dengan sangat teliti. Beberapa detik kemudian pria tua itu akhirnya mengakui bahwa Rahmat Hidayat memang adalah namanya. Ia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun ia bekerja sebagai peneliti arsip sejarah yang banyak berhubungan dengan dokumen-dokumen lama dari masa awal kemerdekaan. Melalui pekerjaannya itulah ia akhirnya mengetahui keberadaan dokumen yang kini berada di dalam map tua di atas meja tersebut. Rahmat menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun ia tidak pernah merasa diawasi atau dicari oleh siapapun. Namun beberapa bulan terakhir situasinya mulai berubah. Ia merasa ada orang-orang yang mencoba mengetahui aktivitasnya. Bahkan beberapa kali ia melihat orang yang sama berada di sekitar tempat-tempat yang ia kunjungi. Awalnya ia mengira itu hanya kebetulan. Tetapi semakin lama perasaan itu semakin kuat. Itulah sebabnya ia akhirnya memutuskan untuk datang langsung menemui Jokowi. Dalam pandangannya, Jokowi adalah salah satu tokoh yang mungkin bisa memahami konteks dokumen tersebut tanpa langsung menimbulkan kegaduhan politik. Rahmat tidak ingin dokumen itu jatuh ke tangan orang yang salah atau digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud awalnya. Jokowi kemudian memandang dokumen yang berada di atas meja dengan lebih serius. Kertas itu tampak tua, dengan warna yang sudah mulai menguning di bagian tepinya. Tulisan tangan di dalamnya terlihat rapi tetapi jelas berasal dari masa ketika hampir semua catatan masih dibuat secara manual. Jokowi belum sempat membaca isi lengkapnya, tetapi dari beberapa kalimat pertama yang terlihat,
Jelas bahwa dokumen itu berisi catatan reflektif tentang kondisi politik Indonesia pada masa yang sangat awal setelah kemerdekaan. Sementara itu, dari luar rumah suara percakapan antara petugas keamanan lain dan tamu-tamu yang datang semakin terdengar jelas. Orang-orang tersebut tampaknya masih mencoba meyakinkan bahwa mereka hanya ingin berbicara dengan Rahmat Hidayat. Mereka mengatakan bahwa Rahmat membawa dokumen penting yang seharusnya menjadi bagian dari penelitian sejarah nasional. Rahmat menggeleng pelan ketika mendengar itu. Ia mengatakan kepada Jokowi bahwa kemungkinan besar orang-orang tersebut tidak sepenuhnya jujur tentang tujuan mereka. Menurutnya, beberapa bulan terakhir memang ada pihak-pihak yang tertarik dengan dokumen lama yang berkaitan dengan masa transisi politik Indonesia. Tidak semuanya berniat buruk, tetapi tidak semuanya juga memiliki tujuan yang benar-benar akademis. Jokowi mendengarkan dengan hati-hati. Ia sudah cukup lama berada di dunia politik untuk memahami bahwa dokumen sejarah kadang bisa memiliki dampak politik yang sangat besar, terutama jika isi dokumen tersebut berkaitan dengan keputusan-keputusan penting di masa lalu. Rahmat kemudian menjelaskan bahwa catatan yang ia bawa berisi pemikiran Bung Karno mengenai bagaimana Indonesia seharusnya menjaga keseimbangan antara kekuatan politik nasional dan tekanan dari luar negeri. Bung Karno menulis bahwa suatu negara yang baru merdeka akan selalu menghadapi upaya dari berbagai pihak untuk mempengaruhi arah kebijakannya. Karena itu, pemimpin negara harus sangat berhati-hati agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Rahmat mengatakan bahwa sebagian isi dokumen itu terasa sangat relevan dengan kondisi politik modern. Ia tidak mengatakan bahwa ada pihak tertentu yang sedang melakukan sesuatu yang salah, tetapi ia percaya bahwa pesan tersebut bisa menjadi pengingat penting bagi generasi pemimpin saat ini. Di luar rumah, suasana tampak mulai sedikit lebih tegang. Salah satu petugas keamanan masuk kembali dan mengatakan bahwa tamu-tamu tersebut mulai meminta izin untuk masuk karena mereka yakin orang yang mereka cari memang berada di dalam rumah. Jokowi berdiri perlahan dari kursinya. Ia menatap Rahmat dengan ekspresi yang serius namun tetap tenang. Dalam benaknya, ia memahami bahwa situasi ini bukan hanya soal tamu yang datang tanpa janji. Jika benar dokumen itu memiliki nilai sejarah yang penting, maka keputusan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya tidak bisa diambil secara terburu-buru. Rahmat menutup map tua itu kembali dan memegangnya dengan kedua tangan, seolah menyadari bahwa dokumen tersebut kini berada di titik yang sangat menentukan. Ia lalu berkata kepada Jokowi bahwa sebelum siapapun masuk rumah itu, ada satu bagian dari dokumen tersebut yang menurutnya harus dibaca terlebih dahulu. Menurut Rahmat, bagian itu menjelaskan sesuatu yang jauh lebih sensitif daripada sekadar catatan sejarah biasa, sesuatu yang mungkin menjelaskan mengapa selama puluhan tahun dokumen tersebut tidak pernah benar-benar muncul ke permukaan. Suasana di dalam ruang tamu rumah itu terasa semakin berat. Jokowi berdiri di dekat meja sambil memandang map tua yang kini dipegang Rahmat Hidayat dengan sangat hati-hati. Dari luar rumah, suara percakapan antara petugas keamanan dan tamu yang datang masih terdengar samar. Tidak ada keributan, tetapi jelas bahwa mereka belum berniat pergi sebelum mendapatkan jawaban. Rahmat menarik napas panjang sebelum membuka kembali map tersebut. Tangannya terlihat berusaha tetap tenang, meskipun jelas ada tekanan dalam situasi yang sedang mereka hadapi. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari dalam map dan memilih satu halaman yang tampaknya paling penting. Jokowi mendekat sedikit ke meja untuk melihat tulisan di kertas itu. Tulisan tangan yang tertera di sana terlihat lebih tegas dibandingkan halaman sebelumnya, seolah ditulis dalam keadaan yang sangat serius. Rahmat kemudian menjelaskan bahwa bagian ini merupakan catatan yang ditulis pada masa ketika situasi politik Indonesia sedang berada pada titik yang sangat sensitif. Menurut Rahmat, catatan tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi dokumen resmi negara. Bung Karno menulisnya sebagai refleksi pribadi mengenai kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada masa depan Indonesia jika arah kekuasaan mulai dipengaruhi oleh kepentingan yang tidak sepenuhnya berasal dari rakyat. Rahmat kemudian membaca beberapa bagian dari tulisan itu dengan suara pelan. Isi catatan tersebut berbicara tentang pentingnya menjaga kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia agar tidak terlalu bergantung pada tekanan dari kelompok-kelompok besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Bung Karno menulis bahwa suatu negara yang baru merdeka akan selalu menghadapi godaan untuk memilih jalan yang lebih mudah melalui kompromi dengan kekuatan besar. Namun menurut catatan itu, kompromi yang terlalu jauh bisa membuat sebuah negara perlahan kehilangan arah yang sebenarnya ingin ia capai sejak awal kemerdekaannya. Jokowi mendengarkan dengan penuh perhatian. Isi tulisan itu tidak terasa seperti sesuatu yang sensasional,
tetapi justru sangat reflektif dan penuh peringatan yang bersifat filosofis. Ia menyadari bahwa pemikiran seperti itu sangat khas bagi Bung Karno yang sering berbicara tentang kemandirian bangsa dalam berbagai pidato politiknya. Rahmat kemudian menjelaskan bahwa bagian yang paling sensitif dari dokumen ini bukan hanya isi pesannya, tetapi konteks waktu ketika tulisan itu dibuat. Catatan tersebut ditulis pada masa ketika Indonesia sedang menghadapi tekanan politik yang sangat besar, baik dari dalam negeri maupun dari kekuatan internasional yang memiliki kepentingan di kawasan Asia Tenggara. Rahmat percaya bahwa sebagian orang mungkin khawatir jika dokumen seperti ini muncul ke publik, karena bisa memicu berbagai interpretasi politik yang berbeda. Dalam dunia politik modern, bahkan catatan sejarah pun bisa menjadi bahan perdebatan yang sangat luas. Di luar rumah, suara langkah kaki mulai mendekati teras. Sepertinya petugas keamanan sudah mencoba menjelaskan situasi kepada tamu yang datang, tetapi mereka tampaknya masih berharap bisa berbicara langsung dengan Rahmat. Jokowi berjalan menuju jendela dan melihat ke arah halaman depan. Ia bisa melihat beberapa pria berdiri di dekat pagar sambil berbicara dengan petugas keamanan. Sikap mereka tidak agresif, tetapi jelas mereka sangat serius dengan tujuan kedatangan mereka. Jokowi kembali ke meja dan menatap Rahmat. Ia bertanya dengan nada tenang, apakah ada bagian lain dari dokumen tersebut yang lebih sensitif daripada catatan yang baru saja dibaca? Rahmat terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Ia mengatakan bahwa sebagian besar isi dokumen memang berupa pemikiran Bung Karno tentang masa depan bangsa. Namun di bagian akhir terdapat satu catatan tambahan yang ditulis dengan sangat singkat tetapi memiliki arti yang jauh lebih besar. Catatan itu bukan hanya berbicara tentang masa depan Indonesia secara umum. Menurut Rahmat, catatan terakhir tersebut menyebutkan kemungkinan bahwa suatu saat akan muncul generasi pemimpin baru yang menghadapi tekanan kekuasaan yang jauh lebih kompleks daripada masa sebelumnya. Dan yang membuat Rahmat benar-benar khawatir adalah satu kalimat terakhir yang tertulis di bagian bawah halaman itu. Kalimat itu berbunyi bahwa jika situasi tersebut benar-benar terjadi, maka masa depan Indonesia akan sangat bergantung pada keputusan beberapa orang yang berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan negara. Kalimat terakhir yang dibacakan Rahmat membuat ruangan itu kembali dipenuhi keheningan. Jokowi berdiri di samping meja sambil memandangi lembar dokumen tua yang terbuka di hadapannya. Tulisan tangan yang tertulis di sana tampak sederhana, tetapi maknanya terasa jauh lebih berat daripada kata-kata yang tampak di permukaan. Catatan tersebut tidak menyebut nama siapapun, tidak juga menjelaskan peristiwa tertentu secara langsung. Namun nada kalimatnya jelas menunjukkan bahwa Bung Karno menulisnya dengan perasaan waspada terhadap masa depan politik Indonesia. Rahmat menutup dokumen itu perlahan, seolah menyadari bahwa apa yang baru saja ia bacakan bukan sekadar catatan sejarah biasa. Ia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun ia mencoba memahami maksud dari kalimat terakhir tersebut. Dalam pandangannya, Bung Karno tidak sedang meramalkan masa depan secara mistis, melainkan mencoba mengingatkan bahwa dalam setiap periode sejarah selalu ada momen ketika keputusan beberapa orang di lingkaran kekuasaan bisa menentukan arah bangsa untuk waktu yang sangat lama. Jokowi mengangguk pelan. Selama 10 tahun memimpin Indonesia, ia tahu betul bahwa keputusan di tingkat tertinggi negara seringkali lahir dari proses yang panjang dan penuh tekanan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, mulai dari kondisi ekonomi, stabilitas politik, hingga hubungan internasional. Tidak jarang keputusan yang terlihat sederhana di mata publik sebenarnya melewati perdebatan yang sangat kompleks di dalam pemerintahan. Di luar rumah, suara percakapan mulai terdengar semakin dekat. Salah satu petugas keamanan tampaknya sedang menjelaskan bahwa mantan presiden sedang menerima tamu dan tidak bisa diganggu. Namun orang-orang yang datang tampaknya tetap ingin memastikan bahwa Rahmat benar-benar berada di dalam rumah tersebut. Rahmat menatap ke arah pintu dengan ekspresi yang semakin serius. Ia mengatakan kepada Jokowi bahwa jika orang-orang itu memang mengetahui keberadaan dokumen tersebut, maka kemungkinan besar informasi tentangnya sudah menyebar lebih jauh dari yang ia perkirakan. Ia tidak tahu siapa yang memberitahu mereka, tetapi jelas ada pihak yang tertarik untuk mengetahui isi dokumen itu. Jokowi kemudian duduk kembali di kursinya dan menatap Rahmat dengan tenang. Ia mengatakan bahwa dokumen sejarah seperti ini memang sering menimbulkan rasa ingin tahu dari banyak pihak. Namun sebelum memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya, ia ingin memahami terlebih dahulu mengapa Rahmat merasa dokumen tersebut harus diberikan kepadanya secara pribadi. Rahmat menjawab dengan jujur bahwa keputusan itu bukan semata-mata keputusannya sendiri.
Beberapa orang yang pernah terlibat dalam menjaga dokumen tersebut selama puluhan tahun sepakat bahwa pesan di dalamnya sebaiknya dibaca oleh seseorang yang pernah berada di posisi tertinggi pemerintahan, tetapi juga dikenal memiliki latar belakang yang dekat dengan masyarakat biasa. Menurut Rahmat, banyak orang merasa bahwa Jokowi memenuhi kriteria tersebut. Ia pernah memimpin negara dalam situasi yang tidak mudah dan memahami bagaimana keputusan politik bisa berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Jokowi tidak langsung menanggapi pernyataan itu. Ia kembali memandang map tua di atas meja. Dalam benaknya muncul banyak pertanyaan baru. Dokumen ini memang menarik dari sisi sejarah, tetapi ia juga menyadari bahwa cara dokumen tersebut dijaga selama puluhan tahun menunjukkan bahwa ada sensitivitas politik yang tidak bisa diabaikan. Sementara itu langkah kaki di luar rumah akhirnya berhenti tepat di teras depan. Suara ketukan terdengar di pintu utama. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Salah satu petugas keamanan kemudian masuk ruang tamu dan memberitahu bahwa tamu-tamu tersebut meminta izin untuk berbicara sebentar, karena mereka merasa hal yang mereka cari berkaitan dengan dokumen sejarah yang sangat penting. Jokowi menatap Rahmat sekali lagi sebelum berdiri dari kursinya. Rahmat memegang map itu dengan lebih erat, seolah memahami bahwa setelah pintu itu dibuka, percakapan malam ini mungkin akan memasuki babak yang sama sekali berbeda. Jokowi berjalan perlahan menuju pintu depan rumahnya. Langkahnya tenang, tetapi pikirannya dipenuhi berbagai pertimbangan. Situasi yang awalnya hanya terlihat seperti pertemuan pribadi tentang dokumen sejarah kini, mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Ia menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil dalam beberapa menit ke depan bisa mempengaruhi bagaimana dokumen tersebut akan diperlakukan selanjutnya. Ketika pintu dibuka, 3 pria berdiri di teras dengan sikap yang cukup sopan. Usia mereka bervariasi, kemungkinan antara akhir 30-an hingga awal 50-an. Mereka mengenakan pakaian formal sederhana, bukan seragam resmi. Salah satu dari mereka maju sedikit ke depan dan memperkenalkan diri sebagai bagian dari tim penelitian sejarah yang sedang menelusuri beberapa arsip lama dari masa awal pemerintahan Indonesia. Nada bicara pria itu terdengar terkontrol dan penuh kehati-hatian. Ia mengatakan bahwa mereka sedang mencari Rahmat Hidayat karena ada informasi bahwa Rahmat membawa dokumen yang berkaitan dengan catatan pribadi Bung Karno. Mereka mengklaim bahwa dokumen semacam itu memiliki nilai sejarah yang sangat besar dan seharusnya berada di bawah pengelolaan Lembaga Arsip Nasional agar bisa dipelajari dengan baik oleh para peneliti. Jokowi mendengarkan penjelasan tersebut dengan ekspresi netral. Ia tidak langsung membantah atau membenarkan apapun. Sebagai mantan presiden, ia terbiasa menghadapi orang-orang yang datang dengan berbagai alasan dan kepentingan. Dalam banyak situasi, cara seseorang berbicara seringkali lebih penting daripada isi kata-katanya. Ia kemudian bertanya dengan tenang bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa Rahmat berada di rumahnya malam ini. Pertanyaan itu membuat pria yang berbicara tadi berhenti sejenak sebelum menjawab. Ia mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah mencoba menghubungi Rahmat selama beberapa minggu terakhir, tetapi tidak berhasil. Ketika mereka mengetahui bahwa Rahmat berada di Solo, mereka memutuskan datang langsung untuk menemuinya. Penjelasan itu terdengar cukup masuk akal, tetapi tetap meninggalkan banyak pertanyaan. Solo bukan kota kecil yang mudah dilacak setiap pergerakan seseorang. Jokowi memperhatikan wajah ketiga pria itu dengan seksama, mencoba membaca apakah ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sementara itu di dalam ruang tamu, Rahmat duduk dengan map tua di tangannya. Ia bisa mendengar sebagian percakapan dari arah pintu depan. Setiap kalimat yang terdengar membuatnya semakin yakin bahwa dokumen yang ia bawa memang mulai menarik perhatian lebih banyak pihak. Rahmat bukan orang yang terbiasa dengan situasi seperti ini. Selama puluhan tahun hidupnya lebih banyak dihabiskan di perpustakaan, ruang arsip, dan ruang penelitian yang tenang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sebuah dokumen tua bisa membawa dirinya ke situasi yang terasa seperti bagian dari permainan politik. Beberapa menit kemudian Jokowi kembali masuk ruang tamu bersama salah satu pria dari luar. 2 orang lainnya tetap menunggu di teras bersama petugas keamanan. Pria yang masuk memperkenalkan dirinya kembali kepada Rahmat dengan lebih formal. Ia mengatakan bahwa mereka tidak memiliki niat buruk, hanya ingin memastikan bahwa dokumen yang berkaitan dengan sejarah bangsa tidak hilang atau disalahgunakan. Rahmat mendengarkan dengan sikap hati-hati. Ia menjelaskan bahwa dokumen tersebut memang memiliki nilai sejarah, tetapi ia juga percaya bahwa konteksnya perlu dipahami dengan benar sebelum diserahkan kepada lembaga manapun. Dalam beberapa kasus,
Dokumen sejarah bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda jika tidak disertai penjelasan yang lengkap. Pria itu tampak mengangguk memahami, tetapi matanya tidak lepas dari map tua yang berada di tangan Rahmat. Ia kemudian mengatakan bahwa lembaga mereka hanya ingin memastikan bahwa dokumen tersebut dapat dipelajari secara ilmiah dan disimpan dengan aman. Jokowi memperhatikan percakapan itu tanpa banyak berbicara. Ia bisa merasakan bahwa kedua pihak sebenarnya memiliki tujuan yang tidak sepenuhnya bertentangan. Rahmat ingin menjaga makna dokumen tersebut agar tidak disalahartikan, sementara orang-orang yang datang ingin memastikan dokumen itu tidak hilang dari catatan sejarah. Namun Jokowi juga menyadari bahwa keputusan tentang dokumen itu tidak bisa diambil dengan terburu-buru. Catatan yang ia lihat beberapa menit sebelumnya memang tidak bersifat sensasional, tetapi tetap memiliki makna politik yang cukup dalam jika dibaca oleh banyak pihak. Rahmat kemudian membuka map itu kembali dan mengeluarkan beberapa halaman dokumen. Ia tidak langsung menyerahkannya, tetapi menunjukkannya kepada pria tersebut sambil menjelaskan bahwa isi dokumen lebih banyak berupa refleksi tentang kemandirian politik Indonesia. Pria itu membaca sekilas beberapa baris tulisan tersebut. Ekspresinya berubah menjadi lebih serius, seolah memahami bahwa dokumen itu memang bukan sekadar catatan biasa. Beberapa saat kemudian ia menatap Jokowi dan Rahmat secara bergantian sebelum berkata bahwa jika isi dokumen tersebut benar seperti yang terlihat, maka kemungkinan ada bagian lain yang lebih sensitif yang belum mereka lihat. Dan pertanyaan berikutnya yang ia ajukan membuat suasana ruangan kembali terasa tegang. Ia bertanya apakah ada halaman terakhir yang belum diperlihatkan, halaman yang mungkin berisi pesan paling penting dari seluruh catatan tersebut. Pertanyaan tentang halaman terakhir membuat suasana ruang tamu kembali dipenuhi ketegangan yang halus namun jelas terasa. Jokowi berdiri di dekat meja sambil memandang pria yang baru saja mengajukan pertanyaan tersebut. Sementara itu Rahmat masih memegang map tua di tangannya, seolah memahami bahwa bagian yang sedang dibicarakan memang merupakan inti dari seluruh dokumen itu. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan di sudut ruangan dan suara kendaraan yang sesekali melintas jauh di jalan utama Solo. Namun dalam keheningan itu, setiap orang di ruangan tersebut memahami bahwa percakapan mereka telah memasuki bagian yang jauh lebih sensitif. Rahmat akhirnya menarik napas panjang sebelum berbicara. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan itu, melainkan menjelaskan terlebih dahulu bahwa dokumen yang ia bawa memang memiliki satu halaman terakhir yang berbeda dari bagian lainnya. Halaman itu tidak panjang, bahkan hanya berisi beberapa kalimat saja. Tetapi kalimat-kalimat tersebut ditulis dengan nada yang jauh lebih tegas dibandingkan catatan sebelumnya. Menurut Rahmat, halaman terakhir itu selalu menjadi alasan utama mengapa dokumen tersebut tidak pernah disebarkan secara luas selama puluhan tahun. Orang-orang yang pernah menjaganya merasa bahwa pesan di dalamnya harus dipahami dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman politik. Pria yang duduk di seberang Rahmat tampak semakin tertarik. Ia mengatakan bahwa justru karena alasan itulah dokumen tersebut perlu dipelajari secara terbuka oleh para sejarawan. Dalam pandangannya, sejarah tidak boleh disimpan terlalu lama di ruang tertutup karena bisa menimbulkan berbagai spekulasi yang tidak sehat. Jokowi memperhatikan percakapan itu dengan sikap yang tetap tenang. Ia memahami kedua sudut pandang tersebut. Sebagai mantan presiden, ia tahu bahwa beberapa dokumen memang memiliki sensitivitas politik yang tinggi. Namun sebagai bagian dari sejarah bangsa, dokumen seperti itu juga memiliki nilai yang penting untuk dipelajari secara jujur. Rahmat kemudian membuka map itu perlahan dan mengeluarkan satu lembar kertas terakhir yang selama ini belum ia perlihatkan sepenuhnya. Kertas itu tampak lebih tipis dari halaman lainnya, dan tulisan tangan di atasnya terlihat sedikit lebih cepat, seolah ditulis dalam kondisi yang penuh tekanan waktu. Ia meletakkan kertas itu di atas meja sehingga semua orang di ruangan tersebut bisa melihatnya. Tulisan di halaman terakhir itu memang sangat singkat. Bung Karno menulis bahwa masa depan Indonesia tidak hanya akan ditentukan oleh siapa yang menjadi pemimpin negara, tetapi juga oleh orang-orang yang berada di sekeliling kekuasaan tersebut. Ia menekankan bahwa dalam setiap pemerintahan selalu ada lingkaran kecil yang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan negara. Dalam kalimat terakhirnya, Bung Karno menulis bahwa jika suatu saat bangsa ini menghadapi tekanan kekuasaan yang sangat besar, maka yang paling penting bukan hanya kekuatan pemimpinnya, tetapi keberanian orang-orang di sekitarnya untuk tetap menjaga kepentingan rakyat di atas segala hal. Setelah membaca tulisan itu dengan seksama, pria dari tim penelitian tersebut terdiam beberapa saat. Ia tampak mencoba mencerna makna kalimat yang sederhana namun sangat dalam itu. Tidak ada tuduhan langsung, tidak ada nama yang disebutkan,
tetapi pesannya terasa seperti pengingat keras tentang bagaimana kekuasaan bekerja. Jokowi juga membaca kembali kalimat itu dengan perlahan. Ia merasa bahwa pesan tersebut sebenarnya sangat universal. Dalam banyak negara dan dalam banyak periode sejarah, keputusan penting seringkali tidak hanya dibuat oleh satu orang, melainkan oleh jaringan orang-orang di sekeliling pusat kekuasaan. Beberapa saat kemudian pria itu berkata bahwa dokumen tersebut memang sangat menarik dari sudut pandang sejarah politik. Namun ia juga memahami mengapa Rahmat selama ini begitu berhati-hati menjaganya. Pesan yang sederhana seperti itu bisa memiliki banyak tafsir jika dibaca dalam konteks politik yang berbeda-beda. Rahmat kemudian mengatakan bahwa itulah alasan ia datang langsung ke Solo malam ini. Ia tidak ingin dokumen itu hilang atau diperebutkan oleh pihak-pihak yang mungkin memiliki agenda sendiri. Ia hanya ingin memastikan bahwa pesan tersebut sampai kepada orang yang bisa membacanya dengan perspektif yang matang. Jokowi berdiri di samping meja dan kembali memandang halaman terakhir itu. Ia menyadari bahwa pesan tersebut bukan sesuatu yang secara langsung mengubah situasi politik negara. Namun sebagai pengingat dari seorang tokoh besar sejarah Indonesia, kata-kata itu memiliki bobot moral yang tidak bisa dianggap ringan. Di luar rumah, suasana jalan sudah kembali lebih sepi. Mobil-mobil yang datang tadi masih terparkir, tetapi suasana tidak lagi setegang sebelumnya. Namun tepat ketika percakapan di dalam ruang tamu mulai terasa lebih tenang, Rahmat tiba-tiba berkata dengan suara pelan bahwa sebenarnya masih ada satu hal lagi yang belum ia ceritakan tentang dokumen tersebut. Dan hal itulah yang membuatnya yakin bahwa pesan Bung Karno itu mungkin sebenarnya ditujukan kepada seseorang yang hidup jauh setelah masa beliau berakhir. Ucapan Rahmat membuat semua orang di ruangan itu kembali memusatkan perhatian kepadanya. Suasana yang sebelumnya mulai tenang mendadak berubah menjadi lebih serius. Jokowi berdiri di dekat meja dengan ekspresi yang tenang, sementara pria dari tim penelitian sejarah itu kembali duduk dengan sikap yang lebih waspada. Map tua yang sejak tadi menjadi pusat perhatian kini tergeletak terbuka di atas meja, dengan halaman terakhir masih terlihat jelas di bawah cahaya lampu ruang tamu. Rahmat menatap dokumen itu beberapa detik sebelum akhirnya berbicara. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ia mencoba memahami mengapa halaman terakhir tersebut ditulis dengan nada yang berbeda dari catatan lainnya. Semakin lama ia mempelajari dokumen itu, semakin ia merasa bahwa pesan tersebut bukan sekadar refleksi umum tentang kekuasaan. Ada kesan bahwa Bung Karno sedang mencoba meninggalkan peringatan bagi generasi yang akan datang jauh setelah masa hidupnya berakhir. Rahmat menjelaskan bahwa ia pernah menemukan catatan tambahan dari salah satu orang kepercayaan Bung Karno yang dulu menyimpan dokumen tersebut. Catatan itu tidak resmi, hanya berupa tulisan singkat yang dibuat beberapa tahun setelah dokumen asli ditulis. Dalam catatan itu disebutkan bahwa Bung Karno pernah berbicara tentang pentingnya memastikan bahwa Indonesia di masa depan tetap dipimpin oleh orang-orang yang memahami kehidupan rakyat secara langsung. Menurut cerita yang ditulis dalam catatan tambahan tersebut, Bung Karno percaya bahwa suatu saat akan muncul generasi pemimpin baru yang tidak berasal dari kalangan elit lama, tetapi dari latar belakang yang lebih sederhana. Ia percaya bahwa pemimpin seperti itu akan memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana negara harus dijalankan. Rahmat tidak pernah tahu apakah cerita itu benar sepenuhnya, atau hanya interpretasi dari orang yang menulisnya. Namun ketika ia mengikuti perkembangan politik Indonesia dalam 2 dekade terakhir, ia mulai merasa bahwa pesan dalam dokumen tersebut mungkin memang relevan dengan perubahan yang terjadi di negara ini. Jokowi mendengarkan dengan tenang. Ia tidak langsung menanggapi, tetapi jelas ia memahami arah pembicaraan Rahmat. Selama bertahun-tahun ia sering dianggap sebagai simbol perubahan dalam politik Indonesia, seseorang yang berasal dari luar lingkaran elit tradisional. Namun bagi Jokowi sendiri, perjalanan itu selalu terasa lebih sederhana daripada bagaimana orang lain menggambarkannya. Rahmat kemudian berkata bahwa alasan utama ia datang malam itu bukan untuk menciptakan sensasi politik atau menimbulkan spekulasi baru. Ia hanya merasa bahwa pesan dalam dokumen tersebut seharusnya dibaca oleh seseorang yang pernah berada di pusat kekuasaan tetapi tetap memahami kehidupan masyarakat biasa. Pria dari tim penelitian sejarah itu akhirnya berbicara setelah mendengarkan penjelasan panjang tersebut. Ia mengatakan bahwa dari sudut pandang sejarah, dokumen ini memang memiliki nilai yang sangat penting. Bukan karena isinya mengandung rahasia besar, tetapi karena menunjukkan bagaimana seorang pendiri bangsa memikirkan masa depan negaranya jauh melampaui zamannya. Ia juga mengatakan bahwa dokumen tersebut tidak perlu disembunyikan selamanya. Justru jika dipelajari dengan pendekatan yang matang,
Pesan di dalamnya bisa menjadi pengingat moral bagi generasi pemimpin berikutnya. Jokowi berjalan perlahan ke arah jendela dan melihat keluar rumah. Jalanan Solo kembali sunyi seperti biasanya. Lampu-lampu jalan menyinari aspal yang masih sedikit basah, sementara angin malam bergerak pelan melewati pepohonan di sekitar rumah. Situasi di luar tampak sederhana, jauh dari segala percakapan tentang kekuasaan yang baru saja terjadi di dalam ruangan itu. Beberapa saat kemudian ia kembali ke meja dan memandang dokumen tersebut sekali lagi. Ia mengatakan bahwa pesan seperti ini sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada satu orang atau satu masa pemerintahan. Pesan itu adalah pengingat bahwa kekuasaan selalu membawa tanggung jawab besar, bukan hanya bagi pemimpin negara, tetapi juga bagi semua orang yang berada di sekelilingnya. Rahmat mengangguk perlahan. Baginya, itulah inti dari seluruh perjalanan panjang dokumen tersebut selama puluhan tahun. Bukan rahasia yang harus dijaga selamanya, tetapi pesan yang harus dipahami dengan bijak. Akhirnya disepakati bahwa dokumen tersebut akan disalin dan diserahkan kepada Lembaga Arsip Nasional agar bisa dipelajari secara akademis, sementara dokumen aslinya tetap disimpan dengan pengamanan yang layak sebagai bagian dari warisan sejarah bangsa. Ketika malam semakin larut dan para tamu mulai bersiap meninggalkan rumah itu, suasana kembali menjadi jauh lebih tenang. Rahmat tampak lega, karena akhirnya dokumen yang ia jaga selama bertahun-tahun tidak lagi menjadi beban yang harus ia tanggung sendirian. Sebelum pergi, ia menatap Jokowi dan berkata bahwa sejarah seringkali tidak memberi jawaban pasti tentang masa depan. Namun sejarah selalu meninggalkan pesan bagi orang-orang yang bersedia mendengarkannya. Jokowi hanya tersenyum tipis. Baginya, malam itu bukan tentang rahasia besar yang mengguncang negara, melainkan tentang sebuah pengingat sederhana dari masa lalu. Bahwa masa depan Indonesia pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang kekuasaan, tetapi oleh bagaimana kekuasaan itu dijalankan dengan hati nurani dan tanggung jawab kepada rakyat.